Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Suzuki R3 1,4 tipenya GL Matic tahun 2016. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir; kedua, bebas nabrak; ketiga, kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang paling pertama yang mudah kita perhatikan adalah tampilan fisik luar ya. Jadi tongkrongan dari mobil. Jadi mobil yang bagus, dia tongkrongannya masih lurus, dia posisinya tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di suspensi atau kaki-kakinya. Bisa jadi di pernya atau di shock breakernya. Nah, terus untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak atau benturan. Yang pertama ini adalah nut ya. Nut adalah batasan atau sambungan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut kita perhatikan, kita pastikan bahwa dia jaraknya presisi ya, sama antara kiri dan kanan. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di bodi mobil. Jadi permukaan cat mobil dia memantulkan objek atau benda-benda yang ada di seputar mobil. Jadi coba kita kelilingin mobil, kita cek pantulan dari objek-objek yang ada di sekitar mobil. Terus habis itu kita perhatikan juga kaca-kaca, terus ban, velg. Nah, ini ban juga masih tebal ya, mungkin sekitar 90% masih ada nih. Nah, kita kelilingin mobil, lampu-lampu juga perlu kita periksa. Kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa kondisi dari luar mobil itu oke. Nah, seperti itu. Kita cek, kita kelilingin mobil. Nah, setelah kita pastikan, kita cek bagian luar dari mobil oke. Sekarang kita coba masuk ke dalam mobil. Nah, ini dia pintunya, kuncinya dia tergabung ya dengan remote. Sekarang kita coba buka pintu mobilnya. Nah, jika kita buka sekali, yang akan terbuka adalah pintu supirnya saja. Nah, jika kita pencet 2 kali, nah akan terbuka semua pintunya. Oke. Nah, sekarang kita coba periksa, kita masuk, kita periksa bagian dalam ya. Oke. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, yang perlu kita perhatikan itulah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, berarti ada kemungkinan mobil indikasi terkena banjir. Nah, berikutnya yang perlu kita periksa itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, terus pedal juga kita perlu perhatikan karena kehausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah, terus berikutnya yang perlu kita perhatikan itu di kolong jok ya. Di kolong jok kita perhatikan, kita cek, pastikan bahwa di kolong jok itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, setelah kita pastikan, kita cek sudah oke. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam mobil. Nah, pada saat kita masuk ke dalam mobil, coba kita rasakan bagaimana posisi duduknya, enak atau tidak. Terus habis itu kita perhatikan juga kondisi dashboardnya, kondisinya masih oke atau tidak. Terus habis itu kita perhatikan juga plafon, kondisinya masih oke atau tidak. Terus kita perhatikan juga nih jok. Nah, jok dia bahannya orisinil ya, bahan fabric, bawaan pabrik, dan kondisinya juga masih oke ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah semua bagian interior kita periksa, kita pastikan sudah oke. Nah, berikutnya sekarang kita coba nyalakan mesin. Nah, sebelum kita nyalakan mesin, kita periksa, kita buka dulu kap mesin, kita periksa bagian atas mesin, bagian bawah mesin, pastikan bahwa dia tidak ada rembesan oli. Terus kaki-kaki juga kita periksa, dan bagian kolong mobil juga kita pastikan bahwa aman, tidak ada kropos ya atau rembesan-rembesan di bagian kaki-kaki. Nah, kita periksa juga level oli, kondisi oli, terus level ini radiator coolant, terus kondisinya bagaimana. Nah, setelah kita cek, kita pastikan sudah oke. Nah, berikutnya coba kita nyalakan mobil. Nah, ini dia kuncinya di sini ya. Kuncinya di sini buat nyolokin kunci. Sekarang kita coba start mobil ya. Nah, pada saat kita start mobil, pastikan bahwa dia nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah soak atau di dinamo starternya yang bermasalah. Jadi perlu diservis atau direparasi ya. Nah, terus habis itu untuk getaran mesin yang masuk ke dalam
kita bisa rasakan dengan kita pegang setir bagaimana getaran mesinnya masuk. Terus habis itu dari posisi duduk juga kita bisa rasakan bagaimana getaran mesin yang masuk. Pastikan bahwa getaran mesinnya itu dia minim yang masuk. Karena apa? Karena kalau dia bergetar secara berlebih, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di engine mountingnya ya. Jadi sudah keras atau sudah pecah, perlu diganti, atau mesinnya pincang jadi perlu ditune up, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kilometer mobil. Jadi Suzuki R3 ini kilometernya di 107.000. Jadi dia servis rekor Suzuki. Nah, ini baru nanti di bulan Mei servis berikutnya, atau di kilometer 109 nanti servis berikutnya ya. Oke. Nah, terus habis itu juga di Suzuki R3 ini juga masih lengkap. Jadi dia buku servis juga masih ada. Nah, ini kita lihat buku servis ada, buku manual juga masih ada, serta bon ada beberapa bon juga yang masih disimpan ya, bon atau kwitansi perbaikan. Nah, jika kita mencari mobil bekas, pastikan antara kilometer, terus habis itu kondisi fisik mobil serta rekor servisnya itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya ternyata sudah diturunkan atau di reset. Nah, sekarang kita periksa ke bagian mesinnya. Nah, ini buat buka kap mesinnya ada di bagian bawah sini. Nah, di sini ada tombol dia buat fog lamp ya, fog lamp depan. Nah, di sini ada buat aktif atau menonaktifkan ini sensor parkir di belakang. Nah, di bagian sini ada handle buat kita buka tangki bensin. Nah, oke. Sebelum kita periksa ke mesin, sekarang bagian mesin sekarang kita periksa dulu door trim. Door trimnya dia kondisi masih bagus. Dia warnanya warna krem ya, krem atau beige ya. Nah, di sini bahannya sama dengan bahan jok ya. Dia bahan fabric. Nah, dia ini buat pengaturan spion. Dia spionnya elektrik tapi dia belum retract. Nah, ini buat pengaturan central lock. Nah, di sini buat lock unlock power window ya di keempat sisinya. Nah, di sini ada tuas pengaturan buat power window. Nah, sekarang kita buka saja power window-nya. Nah, di bagian pintu, sealer pintu juga perlu kita periksa nih. Kita periksa, kita cek bagaimana kondisinya untuk memastikan kalau misalnya sealer pintu itu cacat atau rusak, berarti ada kemungkinan pintu bekas reparasi. Dan apabila sealer pintu itu sudah tidak ada, berarti ada kemungkinan pintu sudah gantian ya. Oke. Nah, sekarang kita periksa ke bagian mesin. Nah, di bagian mesin ini buat bukanya ini dia ada di agak kanan dikit ya. Kanan dikit, terus kita dorong ke kiri seperti itu. Nah, untuk Suzuki R3 ini dia mengusung mesin 1400 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Nah, untuk memperhatikan kondisi mesin masih oke, kita bisa perhatikan yang pertama di suara mesinnya. Jadi mesinnya bagus, dia ritme suaranya masih konstan beraturan, suaranya juga halus, getaran mesinnya juga minim. Nah, untuk memeriksa mobil tidak bekas nabrak depan, kita bisa perhatikan di kap mesin ini juga ada sealer ya. Jadi sealer kita periksa, kita pastikan tidak ada reparasi atau perbaikan. Nah, terus habis itu di bagian dalam kap mesin juga kita perhatikan, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Nah, terus di bagian depan ini ada besi depan mesinnya, jadi apron namanya. Kita pastikan juga aman, tidak ada perbaikan atau petokan. Dari bagian samping-samping sini juga kita periksa untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak depan. Nah, untuk memastikan mobil tidak bekas banjir, kita bisa perhatikan komponen-komponen metal yang ada pada mesin, dan di bagian tempat-tempat yang sulit untuk dibersihkan jangan sampai ada bekas lumpur atau bekas karat. Nah, terus fan listrik juga perlu kita periksa untuk memastikan pendinginan mesin masih bagus ya. Oke. Nah, sekarang kita tutup kap mesin. Nah, bagi yang mencari mobil keluarga dengan kapasitas 7 penumpang yang terkenal ya, R3 ini terkenal dia BBM-nya irit, terus habis itu perawatannya juga mudah, spare part-nya murah, dealer Suzuki ada di mana-mana, hampir semua bengkel bisa menanganinya. Terus habis itu kenyamanannya juga termasuk yang baik di kelasnya. Mungkin Suzuki R3 ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan.
Nah sekarang coba kita periksa ke bagian dalam. Bagian dalam yang di tengah ya, tengah sama belakang. Nah saya coba masuk saja ke dalam ya. Oke. Nah saya tingginya 174 cm. Ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom. Mungkin masih besar nih, mungkin sekitar 9 jari ada. Nah terus headroom saya masih ada dapat banyak juga, headroomnya masih cukup oke. Nah terus habis itu kita ke bagian jok bagian belakang dulu ya. Nah di jok bagian belakang ini dia pelipatannya bisa 50-50 ke depan. Nah dia juga kalau dilipat dia rata dengan bagasinya bisa dapat space yang rata ya. Nah terus di bagian belakang sendiri ini ada seat belt 3 titik, ada 2. Terus sandaran kepala pada bangku sudah ada di masing-masing bangku ya, jadi buat 2 penumpang. Terus handle tangan juga ada di sini, lampu baca pun juga ada di bagian belakang. Nah di bagian sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan ya kecil. Nah di sini ada cup holder serta ada tempat penyimpanan kecil. Nah space kaki juga kita bisa majukan juga nih jok bagian tengah untuk dapat space kaki yang lebih besar. Nah di sini kalau nggak salah juga bisa di reclining nih untuk jok bagian belakang. Nah sekarang kita ke bagian tengah. Nah untuk jok bagian tengah ini dia ada 2 sandaran kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Terus pelipatannya bisa 40% 60% ke depan. Nah di bagian sini ada seat belt 3 titiknya ada 2. Terus habis itu ada 2 titiknya, 1 untuk penumpang bagian tengah. Nah di sini ada handrest. Nah handrest yang cukup enak ya, tidak terlalu besar tapi pas kalau 2 tangan. Nah oke, di sini ada handle tangan yang modelnya retract. Nah terus di bagian sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Di sini ada kantong, di sini tapi tidak ada kantong ya. Oke, nah di sini ada power outlet nih, power outlet. Nah terus dia sudah dilengkapi dengan AC double blower dengan 4 kisi-kisi AC. Nah ada 3 pengaturan kecepatan AC-nya. Jadi AC kita cek juga masih oke, masih dingin. Nah di bagian sini ada handle tangan juga ya, yang modelnya model retract. Oke. Nah sekarang kita periksa ke bagian door trim. Nah ini door trim kondisi juga masih oke. Nah di bagian sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Nah ini bahannya bahan fabric ya, sama dengan bahan jok. Child lock juga sudah dilengkapi, pengoperasiannya mudah dengan jari. Nah sealer pintu juga perlu kita periksa untuk memastikan mobil pintunya aman ya, tidak bekas reparasi atau gantian. Oke, nah sekarang kita periksa ke bagian pintu bagasi. Nah di bagian belakang ini dia ada lampu rem ya, lampu rem, kaca belum ada defoggernya, ada wiper bagian belakang, ada sensor parkir 2. Nah terus habis itu ada garnish ya untuk model facelift ya, ada garnishnya. Nah sekarang kita coba periksa bagasinya. Nah pembukaannya dia ada tuas di sini. Nah dia pakai hidrolik biasa. Nah untuk memeriksa mobil tidak bekas nabrak belakang, kita bisa perhatikan sealer pada pintu bagasi kondisinya masih oke atau tidak. Terus tulangan pintu juga kita periksa nih, kondisinya masih aman atau tidak nih di sini sama di sini. Nah untuk bagasinya space-nya sih tidak terlalu besar tapi masih cukup lah buat mungkin 2 koper kecil masih bisa sih. Kalau ini agak dikedepanin sedikit, kalau dilipat dapat space yang lebih besar. Nah di sini ada tempat penyimpanan buat dongkrak ya, dongkrak. Terus di bagian bawah juga ada tempat penyimpanan juga masih. Nah di sini ada toolkit juga ada di situ, segitiga sama P3K-nya juga masih ada. Nah terus habis itu di sini untuk menurunkan ban cadangan ya, jadi diputar dengan kunci roda, ban cadangan ada di bawah. Nah ini ban cadangan. Oke, nah bagian belakang sudah kita periksa. Sekarang kita ke samping. Nah ini buat pengisian bensin, dia ada di sebelah kiri. Oke, sekarang kita periksa bagian door trim. Nah door trim kondisi juga masih oke. Terus habis itu sealer pintu juga kita periksa nih, kondisi juga masih oke. Sealer pintu. Nah ini tampilan jok bagian tengah ya, kondisi juga masih oke. Nah ini tampilan dashboard secara keseluruhan.
Nah sekarang kita coba periksa ke bagian depan, pintu depan sebelah kiri. Nah door trim kondisi juga masih oke. Terus sealer pintu juga kita periksa, kondisi juga masih oke. Nah sekarang kita coba masuk ke dalam, kita periksa apa saja yang ada di dashboard bagian depan. Nah kita mulai dengan setir ya. Jadi setir dia warnanya warna coklat tua, kondisi setir juga masih oke, kulit jeruknya masih aman. Nah terus sudah dilengkapi dengan airbag. Nah terus di bagian sini cluster speedometer. Nah ini buat pengaturan lampu ya, lampu dim serta lampu sen. Nah di bagian sini ada pengaturan buat wiper depan belakang serta air wiper. Nah di bagian tengah ada kisi-kisi AC. AC juga masih dingin. Nah di tengah ini ada tombol buat lampu hazard. Nah tipnya masih standar ya, masih standar, dia bisa CD, MP3 serta radio FM AM. Nah terus habis itu di bagian sini ada pengaturan buat AC, dia ada buat suhu AC, kecepatan AC sampai 4 level. Di sini arah semburan angin AC. Terus habis itu di sini ada buat ventilasi luar dan dalam. Nah di bawah sini ada colokan power outlet serta ada colokan USB. Sini ada tempat penyimpanan terbuka, ada cup holder nih di sini, serta dia tuasnya matic ya, matic. Ada kecepatan rendahnya di L, ada 2 juga. D ini biasa ya, D, N, R sama P. Ini shift locknya. Nah terus di bagian sini ada tuas buat rem tangan. Nah di bagian sini juga kita bisa periksa nih, kalau ada bekas-bekas karat atau sisa lumpur di dalam sini, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah terus di bagian sini sudah dilengkapi dengan airbag, kisi-kisi AC. Nah di sini ada cup holder nih pas di depan kisi-kisi AC. Nah cup holder, nah seperti ini. Jadi enak kalau nyimpan minuman dingin, bisa bertahan kesegarannya. Nah di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka, bisa buat naruh handphone atau benda-benda kecil. Nah di sini ada laci penyimpanan tertutup. Nah di bagian sini ada cup holder 1 serta ada tempat penyimpanan terbuka ya. Di bagian sini juga di pintu supir juga ada cup holder sama tempat penyimpanan terbuka. Oke, sekarang kita ke bagian atas. Nah di bagian atas ini ada handle tangan, modelnya model retract. Terus habis itu ada sun visor sudah dilengkapi dengan cermin. Nah untuk spion tengah belum ada pengaturan kesilauannya. Di sini ada lampu baca. Nah di sini ada sun visor tapi tidak ada cerminnya, cuma ada tempat buat nyelipin ini mungkin kertas kecil atau kartu-kartu ya. Oke. Nah mungkin ini saja ulasan saya mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Suzuki R3 1,4 tipenya GL Matic tahun 2016. Nah apabila berminat silakan hubungi Zal Motor ya. Jadi nomor telepon maaf, nomor telepon, alamat, harga, simulasi kredit serta deskripsi mobil saya cantumkan lengkap di deskripsi video ini. Nah pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah jangan lupa juga jika kita mencari mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive mobil kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya ya, performa mesin, kaki-kakinya masih oke atau tidak, power steeringnya, pengeremannya, terus perpindahan maticnya masih halus atau tidak, masih responsif atau tidak. Nah di Zal Motor sendiri, ini Zal Motor ya, terletak di pusat otomotif Sentra Harapan yang memiliki area parkir yang luas. Nah ini pusat otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi. Mudah, dari pintu gerbang kita tinggal lurus ketemu bundaran, tinggal belok ke kiri ada di hook ya Zal Motor. Oke. Nah mungkin ini video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga dan klik lonceng notifikasinya agar dapat info atau info video atau stok-stok terbaru kami. Nah di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu review mobil Suzuki yang lain, serta ada playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Nah jangan lupa juga follow di sosmed kami ya, di Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, Zal Motor Channel.
Oke, sekian video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa komentar juga di video ini dan share juga, dibagikan ke kerabat, saudara, keluarga, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.